Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama guru kita Bapak Kiai Haji Sholahuddin Malik, Pak Ustadz Edi, siapa nama? Pak Eri, Pak Ustadz Eri, dan para Ustadz hadirin wal hadirat, hadirin baik hadir di offline maupun hadir di online. Semoga kita bisa istiqomah ya Pak Kiai Sholahuddin. Bagaimanapun keadaannya, meskipun sedang libur, kita tetap bersemangat gitu. Dan kita kan optimisnya di online. Online kan disimpan Pak. Kalau barangkali belum sempat melihat hari ini sedang tanggung-tanggungnya macet-macetan di puncak misalkan, nah besok mungkin sedang istirahat, bisa disimak gitu. Baik, kita mulai saja pengajian kitab Fathul Qorib. Bulan lalu kita membahas tentang monggo Pak. Oh gitu. Jadi enak buat ini. Ya monggo. Jangan di ya. Bulan lalu kita membahas tentang tempat-tempat mangkok atau piring atau gelas yang terbuat dari emas, perak, itu bagaimana hukumnya. Dan bulan ini kita masuk pembahasan tentang siwak. Faslun fi isti'mali alatis siwaki wa huwa min sunanil wudu'i. Pasal atau subbab tentang menggunakan alat siwak. Siwak itu kalau bahasa kitanya sikat gigi. Alat siwak fil fammi. Jadi siwak membersihkan gigi, yaitu sikat gigi lah ya. Dan siwak ini termasuk sunnah wudu. Artinya ketika kita sebelum berwudu kita disunahkan bersiwak. Wa yutlaqu as-siwaku aidon ala ma yustaq bihi min araqin wa nahwihi. Dikatakan juga siwak itu untuk sesuatu yang digunakan bersiwak dari kayu pohon arok dan sejenisnya. Jadi alat siwak atau alat membersihkan gigi atau bersikat gigi itu bisa digunakan dengan cabangnya kayu arok dan sesamanya. Maksud dari sesamanya itu Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan ay min kulli hashonin tahirin, dari setiap sesuatu yang keset atau kasar yang bersih, seperti sikat gigi, atau kalau misalkan tidak ada sikat gigi, misalkan pakai kain juga boleh. Nah, wal araku syajarun tawilun na'imun kathirul aghson yustaku bi qadbanihi. Jadi yang dinamakan kayu arok itu pohon yang tinggi, tawil, panjang dan halus gitu. Halus yang memiliki banyak cabang, banyak ranting-ranting gitu.
Nah, ranting-rantingnya itulah yang digunakan untuk bersiwak. Dan ranting-rantingnya itu kecil-kecil. Jadi kayu arok ini kayu yang hanya tumbuh di Jazirah Arab, khususnya Mekah, Madinah. Saya belum mengetahui apakah kayu arok itu bisa tumbuh di Indonesia. Dugaan saya bisa ya, karena di padang pasir saja bisa, apalagi di Indonesia. Sebagaimana korma itu kan sekarang di Indonesia sudah banyak korma yang pohon korma itu ya sudah banyak gitu ya. Jadi bersiwak itu bisa menggunakan ranting-ranting kayu arok atau sesamanya. Maksud sesamanya itu pengertiannya sangat luas. Pokoknya min kulli khasonin tahirin, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Pokoknya segala sesuatu yang kasar, yang keset, yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi, dan tentu saja syaratnya suci. Ya, sikat gigi itu termasuk siwakan gitu. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu disunahkan di setiap keadaan. Maksudnya di setiap keadaan itu, kalau Syekh Nawawi Bantani itu menjelaskan di setiap waktu, ketika mau sholat, ketika mau tawaf, ketika mau khutbah, ketika mau mandi, ketika mau tayamum, ketika mau wudu, ketika mau makan, ketika mau tidur, bahkan ketika mau berhubungan suami istri, jima, itu disunahkan sebelumnya itu siwakan. Ketika mau masuk rumah, ketika mau masuk masjid, meskipun masjidnya orangnya kosong itu, ketika mau masuk Ka'bah, membaca Quran, hadis, ilmu syariat, mau ngaji, zikir, wiridan kayak tadi itu, segala sesuatu yang baik ya, aktivitas yang baik itu disunahkan sebelumnya itu siwakan. Nah, coba ini kalau saya memikirkan, berpikir betapa Islam itu memikirkan kebersihan gigi, ya kan? Kebersihan gigi itu tujuannya juga adalah kesehatan gigi. Karena di gigi ini memiliki banyak sekali urat-urat yang sambungnya itu kaitannya ke otak dan kemana-mana gigi ini. Makanya saya luar biasa ya, Islam ini menganjurkan siwakan. Siwakan itu sikat gigi. Itu. Ini abad ke-600 Masehi, berarti 1500 tahun yang lalu, 15 abad, Islam sudah menganjurkan siwakan. Dan siwakannya itu bukan pagi sama malam saja, tapi setiap mau beraktivitas, khususnya aktivitas yang ibadah, itu disunahkan untuk siwakan. Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi fardhon aw naflan. Dan bagi orang yang berpuasa itu tidak dimakruhkan siwakan dengan makruh tanzih kecuali setelah bergesernya matahari, baik puasa sunnah ataupun wajib, baik puasa wajib ataupun sunnah. Wa nazulul karahatu bi ghurubis syamsi. Kemakruhan itu hilang setelah atau dengan sebab tenggelamnya matahari.
Jadi kalau dalam konteks orang yang berpuasa, ya kan, sebelum bergesernya matahari itu tidak makruh, tapi setelah bergesernya matahari itu makruh. Tapi makruh siwakan itu hilang setelah tenggelamnya matahari, ya maghrib ya berarti. Waqtaron Nawawi adamal karahati mutlakon, sedangkan Imam An-Nawawi berpendapat tidak dimakruhkan secara mutlak. Artinya Imam Nawawi berpendapat bagi orang yang berpuasa, baik setelah bergesernya matahari ataupun sebelumnya, baik ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari, atau sebelumnya, menurut Imam An-Nawawi tidak dimakruhkan sama sekali bagi orang yang berpuasa bersiwak. Jadi karena mungkin Imam Nawawi itu min jihatid dalil la min jihatil madhab katanya. Jadi kalau An-Nawawi setelah mengkaji dari berbagai macam dalil bahwa orang yang berpuasa itu mutlak tidak dimakruhkan bersiwak. Yang terpenting ya, yang terpenting itu ketika siwakan kalau ada sisa-sisa daging ya yang tercongkel gitu misalkan, jangan ditelan gitu. Kalau ditelan baru itu yang membatalkan gitu kan. Jadi harus dilepein gitu, harus dibuang gitu. Nah, wa huwa ay as-siwaku fi thalathati mawadi'a asyaddu istihbaban. Siwak itu sangat asyad, sangat disunahkan. Itu dilakukan di 3 keadaan atau di 3 tempat. Min ghairiha, dibandingkan dengan yang lainnya. Ahaduha inda taghayyuril fammi min azamin. Yang pertama, sangat disunahkan siwakan itu ketika berubahnya mulut disebabkan azam. Azam itu lamanya diam. Jadi kalau mulut tuh diem aja ya, itu ababnya itu bau. Jadi ketika tahu-tahu diajak ngomong itu, apa kabar? Baik gitu. Bau itu. Karena mulut itu terjadi perubahan. Nah, perubahan yang disebabkan oleh terlalu lamanya diam. Nah, dalam kondisi seperti itu disunahkan, sangat disunahkan bersiwak. Maksudnya taghyirul fami itu taghyiri raihatihi au launihi au ta'mihi. Berubahnya mulut itu baik berubah baunya, ketika diajak ngomong tuh jadi angin yang dikeluarkan dari mulut itu bau gitu, atau warnanya ataupun rasanya. Jadi kalau rasa itu yang merasakan yang pemilik mulut gitu ya. Kalau laun itu yang melihat gitu ya. Kalau raihah, bau, itu orang yang diajak bicara itu merasakan bau, atau kita sendiri juga merasakan bau. Nah, dalam kondisi seperti itu sangat disunahkan untuk siwakan. Nah, ini kalau kita bahasakan kontemporer, siwakan ini sikat gigi. Jadi sikat gigi itu jangan kurang 2 kali, itu kurang kalau dalam konsep siwak ini. Kan selama ini kan bangun tidur sikat gigi, mau tidur malam sikat gigi, kan hanya seperti itu. Itu kurang. Untuk menjaga kesehatan gigi itu harus sering-sering sikat gigi kalau dalam konsep ini. Dan ada 3 tempat
yang sangat dianjurkan untuk sikat gigi, yaitu yang pertama ketika mulut itu sudah berubah atau baunya, rasanya dan warnanya gitu. Dengan sebab lamanya diam. Wakila huwa sukutun tawilun. Ya, maksudnya azam itu maksudnya diam yang lama. Wakila tarkul akli, di sebagian yang lain mengatakan meninggalkan makan. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan berubahnya mulut itu menjadi bau ataupun menjadi rasanya kecut atau warnanya berubah, itu karena terlalu banyak diam atau meninggalkan makan. Ya, orang yang tidak makan berjam-jam itu bau mulutnya itu. Ya, meskipun kalau orang puasa kan sebetulnya bau ya, tapi bau di sorganya itu seperti bau misik gitu. Ya kan? Tapi kalau realitasnya kan bau kan. Nah, tapi itu karena sukutun tawilun itu. Wa inna maqala wa ghairuhu liyastamila ghairal fami bi ghairi azmin ka akli dirihin karihin min saumin wa basolin wa ghairihima. Tapi penulis atau pengarang kitab ini, berubahnya mulut itu bukan hanya karena lamanya diam, tapi juga karena sebab yang lain. Bisa juga mencakup ya pengertian berubahnya mulut itu selain lamanya diam, seperti dikarenakan makan makanan yang rihin karihin, bau yang dibenci, seperti bawang. Iya. Ini taum wa basol. Kalau di sini kan kalau di contoh Arab itu kan paling bawang, lalu kemudian cabai, apalagi adas ya, dan sesamanya. Nah, hebatnya dan yang lainnya sesamanya. Hebatnya ulama itu wa ghairihima dan yang lainnya. Nah, ini masuk nih jengkol, pete, ya kan? Terus apa lagi? Durian. Terus dan banyak yang lainnya. Iya kan? Jadi karena di sana nggak ada jengkol dan pete, di sini contohkannya hanya bawang aja. Padahal bawang tuh dengan pete masih kalah ya. Baunya itu lebih ekstrim gitu ya. Pete sama jengkol itu ya. Nah, jadi ketika habis makan jengkol, habis makan pete, durian, habis makan bawang, dan yang baunya ekstrim itu disunahkan, sangat disunahkan untuk sikat gigi, sangat disunahkan untuk siwakan. Wasani indal qiyami ay al istiqadi minan naumi. Yang kedua, sangat disunahkan itu ketika bangun tidur. Ya kan? Ya, selama ini kita kan bangun tidur sikat gigi. Tapi yang sering kita lupakan itu kalau habis makan jengkol itu nggak sikat gigi kita. Bener nggak? Bertamu di rumah orang pengen pipis gitu, udahlah, bikin aroma toiletnya semakin membahana kan? Nah, padahal di sini sangat disunahkan gitu, bukan hanya bangun tidur, tapi habis makan jengkol, pete itu disunahkan sikat gigi. Nah, itu dua ya, bangun tidur. Nah, lalu kemudian wasalithu indal qiyami ila sholati fardhon aw naflan. Ya kan. Yang ketiga, sangat disunahkan siwakan itu
ketika hendak mau melaksanakan sholat, baik sholat wajib, fardu ataupun sholat sunnah. Nah, jadi tiga tempat itulah ya yang sangat disunahkan. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi dzalik al-madhkurah mimma huwa madhkurun fil mutawalat. Nah, dan dipertegas juga sebetulnya jelaskan tadi itu juga ada keadaan-keadaan lain yang disunahkan juga, itu dituturkan, dijelaskan di al-mutawalat, di kitab-kitab yang panjang keterangannya. Contohnya qiraatil Quran, ketika mau baca Quran sunnah siwakan, sikat gigi, wa isfiroril asnan ini coba, yaitu menguningnya gigi. Jadi ketika sudah jigong-jigong bertahta di gigi kita itu sangat disunahkan untuk sikat gigi, untuk siwakan, isfiroril asnan itu. Nah, iya kan? Wa yusannu ayanwiya bisiwaki sunnata, dan disunahkan kita niat siwakan gitu. Jadi ketika kita sikat gigi, nah kita niat sunnah biar mendapatkan pahala gitu. Wa ayyastaka biyaminihi wa yabda'u bil janibil ayman min famihi wa ayyamurrahu ala saqafi khalqihi miraron latifan wa ala karasi ad-darasihi. Nah, cara siwakan itu ya dari kanan, dengan tangan kanan dari sisi kanan, mulut dari sisi kanan ke kiri sini begini, dan kanan kiri gini, yamurru ala saqafi khalqi itu. Jadi secara lembut ya. Lalu kemudian lalu kemudian di sini ala saqafi khalqihi itu masuk ke tenggorokan, jadi bisa kanan kiri gitu, lalu kemudian ke luar ke dalam gitu. Gini ya, terus gini. Lalu kemudian dan sampai mentok ke gigi geraham ini, adrasihi. Nah, sampai sini, sampai mentok pokoknya gitu. Jangan separoh di depannya doang gitu. Wah, ya di kanan kiri kan kalau senyum nggak kelihatan gitu, misalkan. Cukup apa depannya saja, itu nggak boleh. Itu banyak kurang sempurna itu. Jadi sampai adros, sampai gigi geraham. Ini, sampai gigi geraham gitu. Nah, yang menarik dari siwak ini sekali lagi adalah betapa pentingnya kesehatan mulut gitu, khususnya gigi, karena gigi ini punya banyak sekali urat-urat yang nyambung ke otak gitu ya.